Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya. Pasien COVID yang datang ke rumah sakit non-COVID itu kebanyakan pasien yang OTG. Sekarang pelaksana teknis tinggal membantu mengupayakan alatnya segera ada, reagennya segera ada. Sejak 14 April lalu, akhirnya pemerintah mulai memaparkan data terkait pandemi COVID-19 secara lebih rinci. Bila sebelumnya data yang disampaikan hanya terkait jumlah mereka yang positif, meninggal, dan sembuh, kali ini pemerintah juga menyampaikan data seputar orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pemantauan. Tetapi rupanya oleh Ikatan Dokter Indonesia, semua paparan itu dirasa belum cukup. Ketua Umum IDI Daeng Fakih beberapa hari lalu mendesak kepada pemerintah untuk turut membuka data kematian terkait pasien dalam pemantauan atau PDP. Apa manfaat, apa urgensi, dan apa efek turunan yang diinginkan dari pemaparan data-data tersebut? Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih, Master Hukum. Dr. Daeng Fakih, terima kasih sudah menerima kami dari Detikcom. Dok, ini dokter kayaknya dalam beberapa hari ini lagi secara tidak langsung sedang berdebat dengan pemerintah terkait data COVID-19. Ya. Data PDP terakhir, dokter minta supaya data PDP ini dibukalah ke publik. Sampai saya nggak tahu terkait langsung atau tidak, Presiden Jokowi di dalam ratas menanggapi tidak ada maksud pemerintah menutup-nutupi data ini. Nah, sebetulnya dok, seberapa urgen data yang dikehendaki dokter untuk dibuka ini bagi penanganan COVID-19 ini? Ya begini, sebenarnya berdebat sih tidak. Ini kan semua pihak kan harus memberikan masukan begitu ke pemerintah agar percepatan penanganan COVID ini menjadi lebih baik. Yang saya katakan itu sebenarnya bukan persoalan data ya. Data yang disampaikan pemerintah itu tidak ada masalah ya, dan tidak ada perbedaan data ya, seperti disampaikan di medsos, di media, tidak ada. Dan datanya satu ya. IDI tidak memiliki data sendiri karena selama ini data itu mengalirnya seluruhnya ke pemerintah. Jadi sekali lagi tidak ada data IDI dan data pemerintah, tidak ada, seluruhnya data pemerintah dan tidak ada perbedaan data. Yang ada, saya sudah sampaikan berulang-ulang, ada data tambahan yang itu perlu dikaji dan dicarikan solusi. Yaitu apa? Data kematian PDP sebenarnya. Data kematian yang diumumkan oleh pemerintah tidak ada masalah. Ya, yang sudah PCR positif sudah hasilnya ada, itu tidak masalah. Tapi ada data tambahan kematian yang karena PDP itu cukup besar. Dan itu hasil PCR-nya itu belum keluar. Nah, ini yang menurut saya perlu dikaji dan dicarikan solusi. Seberapa besar dok data kematian? Jadi gambarannya begini. Jadi kemarin waktu saya koordinasi dengan BNPB, ya sekali lagi ini bukan data IDI, ya. Itu angka kematian, ya, baik yang positif PCR yang sudah keluar hasil PCR-nya positif, plus angka yang PDP yang nunggu PCR tapi belum datang sampai meninggal yang PDP ini, itu total ini kalau ingatan saya masih ini ya, mudah-mudahan masih ingatan saya masih kuat. Kamis kemarin itu di angka 1.300. Saya bandingkan dengan angka yang positif ya, PCR-nya itu sekitar 500 sekian. Berarti angka kematian status PDP yang belum keluar hasilnya itu sekitar 700 sampai 800. Ini cukup besar gitu. Sehingga
perlu kita sikapi, perlu kita kaji ada apa ini dan kita kasih solusi. Ya, terlintas di benak saya ini ada persoalan dari kecepatan pemeriksaan PCR karena penderita ini sudah dirawat PDP, sudah diambil pemeriksaan, tapi pemeriksaannya belum selesai. Berarti ada problem kecepatan pemeriksaan PCR. Sebenarnya lebih ke arah situ, bukan persoalan datanya. Nah, soal kecepatan pemeriksaan ini memang jumlah lab dan kapasitas tenaga ahli di lab itu, atau karena ada hal lain kira-kira? Kalau yang informasi yang masuk ke dokter dari yang masuk ke saya adalah jumlah alat tesnya. PCR ini yang masih terbatas, coverage-nya per hari ikut terbatas. Padahal yang mau periksa ini tambah hari tambah banyak ini. Sehingga itu akan memperlama pemeriksaan. Jadi ini harus cepat ditanggulangi. Pemerintah sudah menargetkan ya dalam pesan Bapak Presiden itu kan, pesan pertama itu adalah tes massal cepat dan luas. Nah, itu yang perlu segera dilaksanakan oleh pelaksana teknisnya di lapangan. Target pemerintah yang saya tahu itu sehari pemeriksaan PCR itu 10.000 atau bahkan lebih dari 10.000 per hari. Tapi sekarang ini dari pengumuman pemerintah sendiri, selama pemeriksaan pertama sampai sekarang PCR itu hanya 48.000 ya, sekitar 48.000 ya, nggak sampai 50.000 total. Artinya kalau dibagi dalam sehari itu tidak mencapai 1.000 pemeriksaan. Makanya itu jadi perlambatan ya pemeriksaan hasilnya itu. Ini yang harus dilakukan untuk dipercepat. Dok, ini kasus yang dokter inginkan nih, jadi saya ingat kasus waktu ada pasien yang meninggal di Sukabumi atau Cianjur itu ya. Semula kan disampaikan bukan karena COVID. Tapi beberapa hari kemudian gubernur bilang itu sudah ternyata COVID. Ya. Itu yang dimaksud mungkin terjadi seperti itu ya. Keterlambatan. Ya, itu penyebabnya kan keterlambatan istilahnya lamanya pemeriksaan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk PCR ini dipercepat. Di dalam penanganan pasien, dampak lamanya pemeriksaan ini, kemudian status pasien ini tidak jelas. Mau diapakan? Ya. Ingat, belum tentu PDP itu pasti negatif, belum tentu. Meskipun sisi lain belum tentu positif. Tapi pengalaman di lapangan, PDP ini kebanyakan positif. Jadi mau diapakan? Mau ditangani secara apa? Karena penanganan itu harus ada bukti, ya, ada bukti PCR positif. Makanya menghadapi di lapangan kayak gini, sebenarnya Ikatan Dokter Indonesia sudah lama nih mengkaji PDP, cuman kita belum tahu datanya, kematian PDP ini belum tahu. Kita sudah mengkaji kesulitan di lapangan, sehingga Ikatan Dokter Indonesia sudah berembuk nih dengan semua perhimpunan, harus ada kebijakan baru terhadap penanganan PDP ini. Kita tidak perlu menunggu hasil PCR-nya. Jadi dengan kriteria klinis kita sudah boleh mendiagnosis ini sebagai COVID ya, tanpa menunggu PCR. Jadi ada dua kriteria, ya, diagnosis secara klinis maupun diagnosis berdasarkan lab konfirmasi PCR. Sehingga kita cepat melakukan penanganan dan cepat juga menghadapi pasien ini, karena pasien ini kalau sudah dideklar sebagai COVID, penanganannya lebih khusus dari yang tidak jenazah COVID, tentang penularannya, pengobatannya, nanti pemakamannya dan lain-lain, harus prosedurnya sudah ditentukan COVID apa bukan. Ini yang dampak ke pelayanan penting. Makanya saya bilang tambahan data ini harus dikaji apa penyebabnya dan harus dicarikan solusi. Mungkin kalau soal penanganan pasiennya belum, tapi soal kematiannya kan faktanya gitu ya dok ya. Tingkat kematian yang diumumkan pemerintah dengan data kematian yang di DKI misalnya ya, itu kan jomplang. Tapi hampir semua yang meninggal diperlakukannya seperti menangani jenazah COVID-19. Ya, sebenarnya itu bukan jomplang. Hanya yang disampaikan oleh pemerintah pusat, data kematian yang sudah konfirmasi PCR positif. Data kematian yang disampaikan oleh DKI termasuk yang PDP. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman dijelaskan ini,
Kenapa terjadi begini? Oh, ternyata yang bikin membanyak tambahan ini yang PDP yang belum konfirmasi PCR positif. Dan itu bukan di angka-angkanya yang penting sebenarnya, tapi mengkaji kenapa sampai terjadi PDP ini belum keluar hasil pemeriksaan PCR-nya. Saya pikir harus dicarikan solusi ke arah sana, bukan persoalan datanya. Apa sih data ini untuk apa? Sebenarnya data ini untuk kita kaji supaya kita mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan lain. Keputusan untuk apa? Banyak. Pemerintah bisa mengambil keputusan untuk mempercepat bagi rumah sakit dan dokter untuk memberikan kebijakan, keputusan bagaimana penanganan terhadap yang PDP yang masih lama menunggu hasil PCR. Apakah sudah boleh diterapi dengan COVID atau belum? Jadi pentingnya di situ kita mencari solusinya, bukan mempertentangkan antara data yang hanya ini ya dan data yang PDP. Apalagi kita hanya berorientasi, mohon maaf, data yang akan dilaporkan. Itu tidak persoalan, data diperlaporkan ke WHO tidak ada persoalan. Tapi data ini yang paling bermakna adalah untuk menentukan kebijakan kita. Kebijakan dalam percepatan penanganan COVID. Ini bisa disimpulkan bahwa implikasi dari itu semua kan butuh kesiapan infrastruktur di pemerintah ya, rumah sakitnya, jumlah dokternya, ruang isolasinya, ventilatornya, kayak gitu nggak dok? Sebetulnya kita nggak siap nih, jangan-jangan belum siap meskipun sudah 2 bulan sehingga ya rekomendasi dari IDI seperti yang Bapak sampaikan tadi tuh mungkin sebetulnya pemerintah udah ngerti juga, cuman ya karena ini nggak siap akhirnya nggak dilakukan itu. Sebenarnya justru lebih strategis lagi nih. Iya. Dan ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang 6 pesan pertama, testing PCR yang masif, kemudian luas dan cepat. Ini bukan hanya sekedar untuk pelayanan loh, tapi ini percepatan untuk penanganan COVID secara keseluruhan. Dengan testing yang massal ya, cepat dan luas, bagi pemerintah kemudian bisa melakukan upaya secara cepat yang lain ya. Karena ada satu kesatuan nih antara testing, tracing dan melakukan upaya isolasi. Kalau testing kita tidak cepat, tidak massal, tidak cepat, tidak luas, tracing kita tidak akan bisa kita lakukan secara agresif untuk segera menemukan kasus, kemudian kasus itu dilokalisir supaya tidak ini. Tidak juga bisa melakukan isolasi lebih banyak, baik isolasi di rumah ya maupun isolasi di rumah sakit ditangani. Jadi testing ini sebenarnya sebuah strategi kunci untuk menghentikan atau menghambat penularan COVID. Kalau testing ini tidak dilakukan secara massal, cepat dan luas, maka pemerintah tidak bisa mengejar ketertinggalan dari cepatnya penularan. Ya. Kita ingat bahwa angka ODP yang diumumkan oleh pemerintah sekarang ini sudah mencapai di atas 180.000. Angka PDP, ini data kemarin ya, itu mencapai 16.000 sekian. Itu kalau di total itu hampir 200.000. Seluruh orang yang sudah melakukan kontak erat dengan penderita dan itu dikhawatirkan terinfeksi sudah mencapai angka 200.000 hampir. Itu di luar OTG yang tidak terpetakan, orang tanpa gejala ya, masih PDP dan ODP. Sekarang dari awal pemeriksaan PCR sampai sekarang kita hanya mampu memeriksa 48.000. Artinya ada gap yang seharusnya diperiksa, tapi belum sempat kita periksa. Ini jadi permasalahan, karena yang belum sempat diperiksa ini berpotensi untuk menularkan. Ini harus segera ditangkap, ditemukan, ya. Kemudian kalau perlu diisolasi. Kalau harus dicari kontak tracing, dicari kontaknya, di tracing, kita harus segera temukan. Tanpa memperbanyak testing, kita nggak akan bisa mengcover yang jumlah besar itu, selalu tertinggal. Tapi kalau kita upgrade, kita perluas, kita percepat testing ini, misalnya 10.000 yang dikatakan pemerintah, segera begitu, maka angka yang gap ini, yang hampir 200.000 dikurangi hampir 50.000, itu bisa dikejar.
Ya, gap itu kan kira-kira 150 nih. Ya. Dengan 10.000 per hari, mungkin 20 hari sudah bisa kekejar itu. Dengan bisa dikejar semuanya ditemukan, pemerintah bisa mengendalikan infeksi ini dengan mudah. Jadi makna strategisnya, Dok, kendalanya selain tadi dibilang alatnya yang kurang, ya, kira-kira apa nih, Dok? Karena memang alatnya juga harus diimpor dari luar. ya, jadi memang konsekuensinya kalau mau melaksanakan perintah presiden atau pesan presiden, testing yang massal, cepat dan luas, mau tidak mau kita harus tambah alat. Sekarang kalau tidak saya tangkap pemerintah sudah mengoperasikan 36 PCR se-Indonesia. Dengan 36 itu kemampuannya sehari belum di atas 1.000. Ya. Sehingga itu harus ditambah. Sekarang pemerintah sudah berusaha nih ya, mendatangkan PCR roads. Saya dengar 20 unit ya. Sudah gen expert yang dimiliki oleh pemerintah sudah mau dilakukan. Barangkali ini yang terus didorong. Kalau kesulitannya di mana begitu? Apakah penempatan di fasilitas pelayanan di seluruh Indonesia, atau kesulitannya di reagen misalnya? Di mana kesulitannya? Ini yang sebenarnya pelaksana teknis ya, itu harus cepat menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini. Kalau dari sisi SDM kita siap nggak sih sebetulnya melakukan tes massal? SDM di Indonesia seluruh ya, kalau diserahkan ke rumah sakit ya, itu ada. Siap. Dan SDM itu siap, meskipun harus misalnya pelatihan sebentar, siap SDM. Sekarang tinggal pemerintah ya, tentunya yang saya maksud pemerintah adalah pelaksana teknis. Karena kebijakan Bapak Presiden sudah jelas, testing ini harus dijalankan massal, cepat dan luas. Ya. Sekarang pelaksana teknis tinggal membantu mengupayakan alatnya segera ada, reagennya segera ada, dan itu kemudian disebarkan ke seluruh fasilitas kesehatan di masing-masing daerah. Nah, soal SDM pelatihan nggak terlalu rumit ya? Tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit. Tadi dibilang soal tracing pasien. Itu kan sempat isunya untuk membuka data, ada satu sisi, ayo dong dibuka ke publik aja datanya, tapi di satu sisi sendiri jangan, itu rahasia pasien. Nah, ini sempat terlibat nggak soal pembahasan ini, perdebatan ini? Mengingat kan kalau Dr. Daeng selain dokter juga kan ahli hukum di bidang kedokteran gitu ya. Ya, terus terang sebenarnya itu usulan pertama kali untuk membuka itu bukan hanya IDI. Jadi ada 5 organisasi profesi kesehatan, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Persatuan Dokter Gigi, ada Ikatan Apoteker, ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada Ikatan Bidan. Kita sudah diskusi. Kondisi ini kondisi yang emergensi, darurat, bukan kondisi normal. Sehingga supaya tracing kontak ya, melokalisir infeksi itu betul-betul efektif dan efisien, maka sebaiknya data pasien dibuka. Tapi yang kita maksud dibuka itu terbatas. Misalnya hanya nama dan alamat. Kemudian dibukanya juga terbatas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkepentingan. Kepentingannya untuk apa? Untuk melakukan tracing dan untuk melakukan upaya nanti isolasi melokalisir. Bukan ke orang-orang lain. Nah, ini kalau tidak dibuka datanya, yang melakukan tracing dengan dasar apa begitu? Siapa yang akan di tracing kalau datanya tidak dibuka ke aparat? Ya, petugas kesehatan maupun aparat di tingkat desa, RT, RW dan lain-lain. Ini harus dibuka, dijelaskan ke mereka. Ini yang harus di tracing. Ini yang harus diisolasi. Itu yang kita minta sebenarnya. Nah, Dok, terkait ada yang bilang kan puncak pandemi kemungkinan pertengahan Mei sampai Juni. Kalau dengan data yang dokter paparkan tadi, sejauh mana kesiapan kita, Dok? Kan kalau kita tahu ini penyakit utamanya menyerang paru-paru ya, pernapasan. Berapa banyak kita punya dokter spesialis paru? Jadi dalam. Betul. Itu pemodelan namanya pemodelan epidemiologi ya. Nanti kita buat kurvanya kapan meningkatnya, kapan puncaknya, kapan turun. Ini beberapa pihak berbeda ya. Pernah kepala BNPB ya, sebagai ketua gugus tugas menyampaikan hasil dari
BIN waktu itu. BIN memperkirakan di bulan Juli. Tapi ada beberapa center universitas, Fakultas Kesehatan Masyarakat itu mengatakan Mei. Ini memang sebaiknya seluruh ahli epidemiologi berkumpul. Ya, mungkin lebih tepatnya ketua gugus tugas ya itu mengumpulkan untuk mendiskusikan ini kapan ini kita buat pemodelan bersama ya dengan data-data yang ada ya. Satu data yang ada mungkin data yang sudah dihimpun oleh pemerintah. Tetapi barangkali untuk membantu pemodelan ini menjadi lebih bagus, data ini harus mendapat asupan dari beberapa tempat begitu dan lebih banyak. Akhirnya kembali lagi kepada apa? Kepada testing. Testing massal yang cepat dan luas itu membantu memperoleh data lebih banyak dan lebih tersebar sehingga membuat pemodelan itu lebih akurat. Ya. Jadi kembali lagi testing ini penting. Nah, Dok, mungkin buat masyarakat awam sebetulnya apa sih manfaatnya kita tahu bahwa puncak pandemi ini kapan gitu kan? Karena mungkin yang dipahami secara awam, puncak pandemi Mei, Juni, berarti Juli udah bebas nih kita dari cengkraman COVID sehingga nggak ada lagi tinggal di rumah, bisa lagi sosialisasi dengan bebas. Apa seperti itu gitu kan? Ya, itu pemahaman secara umum ya, tapi pemahaman dari segi epidemiologi dan dari segi kesehatan ada sesuatu yang penting sebenarnya. Kalau puncak ini kemudian spike tinggi sekali ya dalam waktu singkat ya, kemudian ada istilah ini harus dilandaikan, ada istilah itu. Itu maknanya sebenarnya itu kita bandingkan ya dengan kapasitas pelayanan kesehatan kita. Kesiapan infrastruktur. Iya, jumlah fasilitas pelayanan kita, jumlah logistik obat, jumlah logistik alat, jumlah tenaga atau petugas kesehatan. Itu dalam kondisi yang singkat ini tidak mungkin juga ditambah ya. Kalau perjalanan penyakit penularannya ini puncaknya cepat ya, eksponensial, kemudian misalnya sampai ke level 10, kapasitas pelayanan kita di level 4 atau 5, maka 5 sampai 10 itu ada kurva yang tidak tercover oleh pelayanan kita. Akibatnya apa? Orang yang masuk di kurva di atas 5 sampai 10 itu tidak akan terlayani dengan baik. Bahkan mungkin tidak mendapatkan pelayanan. Itu akan terjadi petaka, banyaknya masyarakat yang tidak bisa dilayani dan angka meninggal akan banyak. Itu mungkin yang sudah terjadi di Amerika, di Jerman, di Italia. Nah, makna itu, jadi memang harus ada gerakan untuk melandaikan. Jadi kayak kematian massal yang dibiarkan. Iya, betul. Nah, sekali lagi untuk melandaikan itu, kunci strategisnya ada di testing tadi. Testing secara massal, cepat dan luas. Supaya apa? Supaya dia bisa menyetop, menghentikan atau memperlambat. Kenapa dengan testing yang massal, cepat dan luas, kemudian pemerintah bisa segera melakukan mana nih yang harus diisolasi, mana yang harus di tracing. Itu akan menghentikan dan paling tidak memperlambat. Itulah kemudian kurva itu menjadi landai. Dok, saya mau tertarik sama data teman-teman di lingkungan dokter yang menjadi korban COVID-19. Kan datanya mencapai 20-an lebih ya. Ya, baik. Nah, ini ada surat, ya katakanlah surat kaleng lah masuk ke redaksi kami. Ya dicek katanya. Apa benar para dokter yang meninggal itu mereka yang berada di garda terakhir? Artinya bersentuhan langsung dengan pasien COVID. Kan katanya di situ ada dokter gigi. Dan yang meninggal juga bukan spesialis paru misalnya. Karena mungkin taunya yang namanya COVID ini menyangkut paru, pernapasan, sehingga spesialis paru yang terdepan gitu. Betul. IDI sendiri punya data cukup detail nggak terkait data-data yang 20-an sekian meninggal itu memang benar-benar karena COVID-19? Ya, kami begini, kami kalau dokter gigi karena bukan di bawah kami hanya menjelaskan yang dokter ya, perawat juga bukan di bawah kami. Jadi kalau dokter itu yang terlapor dan ada kaitannya dengan COVID ada 24. Ya. Tapi karena data ini bukan kita dapat dari sumber data pemerintah, tapi
mengumpulkan sendiri dari laporan kawan-kawan di bawah di lapangan, kita membentuk tim audit ya untuk melakukan penelusuran terhadap laporan yang masuk 24 dokter itu. Kita telusuri sampai ke tempat kerjanya maupun keluarganya ya. Tetapi begini, memang betul kawan-kawan yang terinfeksi dan meninggal ya, itu banyak yang tidak berkaitan dengan penanganan pasien langsung di rumah sakit khusus untuk COVID. Itu betul ya. Kenapa? Ya. Karena memang kalau kita sebagai tentara begitu, kalau di rumah sakit khusus kita sudah tahu persis ini musuhnya siapa. Sehingga apa? Sehingga penjagaan kita, pertahanan kita sudah betul-betul dijaga. Siapkan APD-nya disiapkan lengkap. Semua, iya. Kalau di rumah sakit khusus, karena yang ke situ pasti COVID. Iya. Sehingga kita sudah jaga-jaga. Yang bermasalah ini di rumah sakit yang tidak khusus COVID justru. Kenapa? Tidak tahu musuhnya yang mana ini, tidak tahu. Karena pasien macam-macam masuk. Pasien macam-macam. Pasien COVID yang datang ke rumah sakit non COVID itu kebanyakan pasien yang OTG, yang orang tanpa gejala. Dia tidak merasa, karena dia tidak merasa, dia tidak menyampaikan bahwa dia sebenarnya sudah sakit COVID. Dokternya juga tidak merasa, karena keluhannya bukan masalah COVID. Kalau saya bandingkan, itu sama dengan tentara yang sudah tahu jelas musuhnya, sama tentara yang memang tidak ngerti dia, kalau dia musuh sebenarnya. Ini yang terjadi. Jadi bukan persoalan dia di rumah sakit khusus COVID, tidak. Justru yang paling berbahaya itu justru di fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang tidak secara khusus COVID. Kenapa? Karena dia tidak disiapkan khusus ya. Pertahanan untuk menjaga COVID. Itu yang sekarang sering terjadi. Oleh karena itu PBID sekarang sudah menghimbau ke seluruh dokter bekerja di rumah sakit COVID maupun bekerja di rumah sakit yang tidak secara khusus menangani COVID, seluruhnya harus pakai APD. SOP-nya distandarkan. Ya, karena jumlah OTG orang tanpa gejala itu besar sekali. Dan indikasi soal OTG wacananya kan juga baru muncul mungkin akhir Maret ya atau awal April. Ya, istilah OTG itu muncul dipicu dua hal. Satu, banyak dokter yang terinfeksi ya. Terinfeksi oleh COVID itu. Yang kedua, peningkatan infeksi di masyarakat itu besar sekali, dan masyarakat yang terinfeksi itu kadang-kadang tidak mengetahui dia saya dapat infeksi dari mana. Itulah indikasi kemudian OTG di masyarakat ini banyak sekali. Nah, ini yang dengan testing cepat yang saya katakan itu, ini bisa ditemukan secara menyeluruh kalau testing massalnya dipercepat dan diperluas. Ya, makanya protokol dari gugus tugas juga berubah ya. Awalnya kan bilang masker itu hanya untuk orang sakit. Betul. Tapi kemudian muncul semua harus pakai masker. Semuanya harus pakai. Jadi kebijakan itu juga berkaitan dengan besarnya OTG. Karena sempat ada yang menyalahkan, ini gimana sih Kemenkes? Apa nggak ngasih warning ke para dokter supaya hati-hati dalam menangani pasien gitu kan? Betul ya. Makanya sekarang PBID warning ke seluruh dokter. Ngadapin pasien apapun dia harus pakai APD. Karena OTG ini besar sekali. Pemerintah juga sudah mengatakan yang merasa sehat pun pakai masker. Jangan-jangan dia OTG. Jangan OTG. Ya, makanya seluruhnya harus pakai masker. Karena OTG itu sama sekali tidak ada gejala. ID sendiri sudah merasa mendapatkan perlakuan memadai nggak dari pemerintah terhadap para dokter yang menangani pasien ini? Ya, jadi kita kalau secara organisasi Ikatan Dokter Indonesia, saya pantau seluruh Indonesia ya, ID wilayah, ID cabang, itu memang sudah banyak mensupport masing-masing pemerintah daerah ya untuk melakukan percepatan penanganan COVID ini. Kita juga PBID secara rutin diajak oleh BNPB untuk memberikan masukan atau melakukan koordinasi masalah apapun ya, masalah APD, masalah fasilitas-fasilitas pelayanan, pedoman-pedoman dan lain-lain. Khusus untuk kepada teman-teman dokter yang pelaksana di lapangan ya, yang di lini depan, memang
kami memang dari Ikatan Dokter Indonesia sangat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dan pihak-pihak lain, karena bukan hanya pemerintah yang kemudian memberikan penghormatan, penghargaan, ya ada yang insentif, ada yang berupa misalnya asuransi dan lain-lain ya, penghargaan lain. Tapi memang sebenarnya yang petugas kesehatan di lapangan ini ya, baik dokter, perawat ya, petugas kesehatan lain sampai yang cleaning service itu kan ikut semua, yang memberikan makanan, ngantar makanan dan lain-lain, bersihin spraynya gitu. Ya itu sebenarnya yang situasi yang seperti ini yang mereka tiap hari itu harus bekerja membantu kawan kita yang sakit ya, menolong, merawat, itu yang dipikirkan sederhana, sangat sederhana kawan-kawan petugas kesehatan itu. Kenapa sangat sederhana? Yang dipikirkan sebenarnya kawan-kawan itu minta disupport untuk alat penunjang ya, dalam melakukan pelayanan itu mohon untuk bisa dipenuhi, terutama oleh pemerintah. Termasuk APD masih jadi isu. Termasuk iyalah, termasuk APD tentunya, karena mereka supaya bisa bekerja dengan baik ya, alat-alat misalnya obat ya, kemudian alat bantu napas misalnya, kemudian ruang ICU, ventilator, termasuk APD. Jadi yang dipikirkan kawan-kawan petugas kesehatan sebenarnya itu sekarang yang minta diperhatikan oleh pemerintah atau seluruh pihak lah untuk terus membantu ini. Itu sebenarnya tekanannya lebih ke arah situ. Itu APD masih jadi isu banget. Masih karena begini, APD itu adalah barang habis pakai APD itu. Jadi tidak bisa didistribusikan sekali saja kemudian langsung terpenuhi. Dia akan habis ya, dipakai habis sehingga harus kontinu distribusinya. Selain kontinu, karena pasiennya bertambah, maka tiap saat distribusinya harus ditambah. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat dan saya pikir pemerintah sudah memahami, dan mudah-mudahan ke depan apa yang dilakukan gugus tugas nih BNPB tetap ya mendistribusikan secara kontinu dan volumenya lebih ditambah. Karena setiap petugas seharinya bisa belasan bahkan puluhan ya berganti APD-nya itu. Ya memang biasanya di pelayanan itu yang saya tahu satu hari dibagi 3 shift ya, 8 jam, dan itu yang kita rekomendasikan kepada fasilitas kesehatan supaya kawan-kawan tidak terlalu capek ya, tapi 8 jam. Setiap shift itu setiap kontrol kan. Ya rata-rata ya petugasnya yang bertugas itu 5-6 orang. Dokter konsulen, dokter jaga, perawat, yang bagian ngantar makanan, bagian bersih-bersih, bagian set alat gitu ya. Itu 5-6 orang. Dan masing-masing shift kemudian berganti APD baru. Jadi 3 kali sehari itu, 3 shift itu berganti terus. Kemudian kita kalikan berapa petugas hari itu yang memakai itu, berapa pasien, berapa lama dirawat. Ya, itu sebanyak itu yang harus disediakan. Oke, Dokter Daeng Fakih, terima kasih atas paparannya. Ya, semoga menjadi permakluman bagi masyarakat pembaca Detik khususnya. Ya, baik, makasih. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Fakih SHMH. Selain dokter, beliau juga seorang ahli hukum. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Terima kasih.